Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca doa bersama-sama. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, insyaallah sejak hari ini kita akan mulai membahas ya surat Al-Kahfi ya, dan tafsirnya serta tadabburnya. Ya alhamdulillah, sepanjang pengajian kita sudah menyelesaikan ya pembahasan tafsir juz amma. Terus surat apa lagi Bu yang sudah kita pernah bahas? Surat An-Nur. Ya, An-Nur ya. Kemudian surat Yusuf. Maka sekarang kita akan membahas surat Al-Kahfi. Ya. Surat yang juga insyaallah cukup dikenal dan memang juga memiliki fadilah khusus berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, Ibu sekalian, surat Al-Kahfi ini adalah surat yang keberapa? Nomor berapa dia? 18 juz 15. Ayatnya ada berapa? 110 ayat ya. Jadi memang kalau surat Al-Kahfi ini termasuk surat Al-Mi'in atau Al-Mi'un. Apanya Bu Al-Mi'in? Al-Mi'un apa? Yang ayatnya 100-an. Ya, jadi pertengahan dia. Ada surat yang panjang disebut Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf,
Al-Anfal, termasuk juga Taubah ya. Nah, selebihnya itu Al-Mi'un, surat yang ayatnya seratusan, ya pertengahan dia, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nanti ada lagi masuk surat apa? Setelah itu disebut Al-Mufassal, surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, dari mulai surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai seterusnya juz Amma. Itu disebut surat-surat Al-Mufassal. Baik, surat Al-Kahfi ini juga termasuk surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah, Bu? Ya, ada lagi yang lebih detail atau lebih mananya lebih pas. Bukan sekedar yang turun di Mekah, surat yang turun sebelum hijrah. Surat-surat yang turun sebelum hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah surat Makkiyah. Memang umumnya diturunkan di Mekah. Kalau surat Madaniyah, surat-surat yang turun setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, meskipun ada juga surat yang tidak turun di Madinah tapi surat Madaniyah. Jadi memang umumnya turunnya di Madinah, maka dikatakan surat Madaniyah. Nah, surat-surat Makkiyah ini biasanya memang kandungannya apa? Penguatan keimanan kepada Allah, kisah dan keimanan kepada hari akhir. Ya, jadi memang surat Makkiyah itu penekanannya adalah soal-soal akidah, khususnya keimanan kepada Allah, ya, dan keimanan kepada hari akhir. Ya. Termasuk juga yang banyak terdapat dalam surat Makkiyah adalah kisah. Makanya surat Al-Kahfi ini mengandung itu semua, ya. Penekanan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan banyak kisah di dalam surat Al-Kahfi. Ya, maka dalam surat Al-Kahfi ini terdapat 3 kisah besar. Ya, pertama kisah apa? Ashabul Kahfi, para pemuda, ya, disebut Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah tentang apa? Perjalanan Nabi Musa dan Khidir. Ya, mirip-mirip sama Khidir lah ya. Ya, Khidir. Ya, itu bagus sekali perjalanannya. Ya, termasuk juga di dalamnya terdapat adab seorang thalibul ilmi, adab seorang yang ingin belajar agama. Ya, di situ ada pelajaran tentang adab. Kemudian yang ketiga yang terkenal kisah apa? Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Ya, sedikit disinggung tentang Ya'juj Ma'juj, ya. Ya, dan di situ ada tentang kisah Zulkarnain. Ya. Baik, penamaan surat Al-Kahfi ini memang diambil dari kisah Ashabul Kahfi itu, ya. Maka dikatakan surat Al-Kahfi, ya. Apa, Bu, artinya kahfi? Goa. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kahfi, ada ghor. Ghor. Kalau Gua Hiro itu disebut ghor bahasa Arabnya. Ghor itu goa yang sedikit aja, yang cukup buat seorang 2 orang saja. Dia cuma cekungan aja di sebuah bukit. Orang misalnya untuk neduh dari hujan, untuk istirahat sejenak, itu namanya ghor. Ghor Hiro, Goa Hiro. Tapi kalau Al-Kahfi, Kahfun, Al-Kahfi itu gua yang besar, yang luas, bisa masuk ke dalam, bisa jalan-jalan di dalamnya dan seterusnya. Ya, mungkin di sebagian di negeri kita tuh banyak gua-gua yang kayak gitu juga, besar, bisa ke sana kemari dan seterusnya. Itu namanya Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi. Baik, kata para ulama ada 3 maqasid, 3 tujuan utama dalam surat Al-Kahfi. Ya. Pertama adalah menanamkan keyakinan bahwa kitab ini adalah hak, benar. Kitabnya apa maksudnya? Al-Quran itu adalah benar, tidak ada kebatilan di dalamnya. Ya, itu harus ada keyakinan bagi setiap muslim bahwa tidak ada
keraguan sedikit pun akan kebenaran Al-Quran, bahwa dia merupakan kalamullah dan ajaran serta apa yang terkandung di dalamnya tidak terdapat kebatilan sedikit pun di dalamnya. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maqasid Al-Kahfi apa? Menanamkan tauhid, pengesaan kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, ya, bahwa Allah harus diyakini dengan keyakinan tauhid. Jadi bukan sekedar diyakini saja, tapi keyakinan tauhid Allah Maha Esa. Esa dalam apa? Dalam hal apa saja. Dalam penciptaannya, dalam pengaturannya, dalam hak disembahnya, itu harus diiringi dengan keyakinan tauhid. Bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini selain Allah, yang mengatur alam ini selain Allah, yang menentukan selain Allah, yang berkuasa selain Allah, dan bahwa tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Itu namanya keyakinan tauhid. Ya, jangan sampai ada orang, ya saya percaya sama Allah, tapi percaya juga sama selain Allah. Percaya sama Allah, tapi percaya ada dewa ini, dewa itu, penunggu ini, penunggu itu. Ya, itu bukan keyakinan tauhid. Kalau keyakinan tauhid, dia yakin yang mengatur hanya Allah, yang memberikan kebaikan hanya Allah, yang mendatangkan bencana dan keburukan hanya Allah. Ya, maka bencana yang sedang menimpa saudara kita, betapapun beratnya, betapapun besarnya, tetap tidak boleh kita hilang keyakinan bahwa semua itu merupakan kehendak Allah. Ya, ya tentu bukan berarti kalau gitu Allah jahat, tidak. Allah zalim, tidak. Kenapa? Karena yang diinginkan dari apa yang Allah tetapkan berupa misalnya bencana atau keburukan, bukan keburukan, tapi kebaikan. Apa kebaikannya? Ada orang-orang yang diingatkan kembali bertaubat, begitu ya. Ya tentu saja nanti ada orang-orang yang membantu, ada orang-orang yang sabar, ada orang yang wafat dalam keadaan beriman, dan seterusnya. Ya, tentu saja manusiawi kita tidak menginginkan bencana. Tapi kalau dia sudah terjadi, yang paling pertama harus diingat adalah bahwa itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di antara maqasid surah Kahfi adalah menanamkan keyakinan akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan, yaitu hari kiamat. Ya. Baik, surah Kahfi ini juga ada sebab turunnya. Ya. Apa istilahnya kalau dalam kajian ilmu Al-Quran, sebab turunnya disebut apa? Asbabun nuzul atau sababun nuzul. Sebab turunnya ayat atau sebab turunnya sebuah surat dalam Al-Quran. Apa sababun nuzulnya surat Al-Kahfi ini? Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mendengar Rasulullah menyatakan bahwa aku seorang rasul, aku utusan Allah, ya, mereka sulit menerima, ya, karena mereka juga tidak memiliki apa istilahnya ya, informasi atau wawasan soal itu. Yang mereka tahu orang-orang Yahudi, ya, khususnya di Madinah, itu dikenal adalah orang-orang yang membaca Alkitab, Taurat dan Injil, yang kabarnya banyak memberitakan tentang kedatangan seorang nabi. Maka diutuslah tuh orang-orang kafir Quraisy ke Madinah untuk menemui beberapa rahib atau pendeta Yahudi. Ya. Lalu mereka laporkan bahwa di kami di Mekah ini ada orang yang mengaku nabi. Menurut kalian bagaimana? Kalian kan banyak tahu soal itu, kami tidak tahu. Lalu pendeta Yahudi mengatakan, kamu tanya kepada dia 3 perkara. 3 perkara ini, ya, tidak bisa diketahui orang begitu saja, kecuali dia adalah orang yang mendapatkan wahyu. Apa 3 perkara tersebut? Ditanyakan tentang kisah para pemuda yang menjaga agamanya, termasuk kisah Ashabul Kahfi. Yang 2 tentang roh, yang ketiga tentang orang yang mengelilingi mengembara, itu adalah kisah Zulkarnain. Ya, karena Zulkarnain itu dikabarkan dia pergi ke
maghribas syamsi, matli'as syamsi, tempat matahari terbenam, tempat matahari terbit, dia mengelilingi bumi. Ya. Maka pulanglah mereka, lalu mereka menghadap Rasul dan menanyakan hal itu. Ya. Rasulullah SAW tidak menjawab. Ya, tentu karena tidak tahu. Tapi kemudian Allah turunkan wahyunya berupa surat Al-Kahfi, yang diantaranya menjawab kisah tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Ya, adapun tentang ruh itu tercantum dalam ayat yang lain. Ya, jadi surah Al-Kahfi ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy menanyakan kepada Rasulullah tentang kisah Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain, dan kemudian Allah turunkan surat Al-Kahfi yang memang di dalamnya mengandung kisah tersebut. Baik, surat Al-Kahfi juga ada fadilahnya, ada keutamaannya. Ya, jadi secara umum Al-Quran pasti ada keutamaan, memiliki keutamaan. Tapi ada yang surat-surat secara khusus disebutkan keutamaannya, dan ini tidak semua surat. Ya. Tidak semua surat secara khusus ada fadilahnya. Kita bisa katakan yang ada fadilahnya ya yang telah dinyatakan dan disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Tapi secara umum surat-surat dalam Al-Quran yang memiliki fadilah. Sebagai kalamullah, kita baca dapat pahala, kita pelajari, kita hafalkan. Tapi ada surat-surat yang khusus memiliki fadilah. Ya, di antaranya apa? Rasul bersabda dalam hadis An-Nasai dan Baihaqi, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, apa? Allah akan sinari. Allah akan terangkan baginya cahaya ma bainal jum'atain, di antara dua Jumat. Ya. Jadi itu fadilah baca surat Al-Kahfi. Ya. Kalau kita biasa baca surat apa? Baca surat Yasin. Ada enggak fadilahnya? Ada juga. Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Ya, jangan sampai udah biasa baca surat Yasin lalu dengar fadilah ini Yasinnya ditinggal. Ganti surat Al-Kahfi. Nggak usah ditinggal baca Yasinnya, baca Yasin tetap. Tambah lagi baca surat Al-Kahfi, ya. Baca lagi surat Al-Kahfi. Ya, meskipun memang nanti akan ada perbincangan, oh itu kan hadisnya nggak sahih, ya. Atau paling nggak diperdebatkan. Maka sering saya katakan, ibu sekalian, hadis yang dhaif, hadis yang lemah, selagi dia tidak sangat lemah, itu umumnya para ulama mengatakan dapat diamalkan sebagai apa? Fadhailul a'mal. Sebagai mencari keutamaan. Ya, hadis lemah itu baru nggak boleh untuk apa? Menetapkan halal haram, menetapkan masalah-masalah akidah, prinsip, itu tidak boleh. Tapi kalau sebagai ingin mendapatkan pahala tambahan, ya, itu boleh. Ya, di samping juga ada para ulama yang menyatakan hadisnya sahih. Termasuk hadis fadilah surat Al-Kahfi. Ya, makanya usahakan kalau doa malam Jumat, hari Jumat, ya. Ya, itu walau mungkin panjang suratnya, bisa kita cicil bacanya, dari maghrib baca 2 lembar, besok baca lagi, insya Allah selesai. Apalagi kalau hafal. Ada yang hafal surat Al-Kahfi di sini? Masya Allah, hafal semua, alhamdulillah. Nggak ada yang jawab, berarti semua hafal kan? Alhamdulillah. Ya, kalau hafal insya Allah ya mudah bacanya, ringan, ya, mudah dan ringan bacanya. Ya. Allah akan sinari dengan cahaya, kata para ulama, maknanya apa? Allah akan selalu berikan petunjuk dan hidayah dalam kehidupannya di antara 2 Jumat itu. Baik, ada lagi fadilah Al-Kahfi, dan ini hadisnya lebih sahih, jelas, ya, kesahihannya lebih kuat. Apa? Kata Rasulullah, man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Ya. Siapa yang hafal, wah, ini hafal nih,
Ya, 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Jadi nggak usah semuanya dah, 10 ayat aja. Awal surat Al-Kahfi. Ya, dari alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan dan seterusnya. 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Apa kata Rasulullah? Usima minad dajjal. Akan terlindungi dari dajjal. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya, itu juga fadilah yang sangat besar. Ya, cobalah ya. Sedikit demi sedikit hafalan Al-Qur'annya ditambah. Ya, sedikit demi sedikit. Jangan kul-kul terus kalau sholat akhirnya. Ya. Tambah bacaannya, hafalannya, yang sudah hafal di murojaah terus sedikit demi sedikit. Sedapat yang kita bisa lakukan. Ya. Oh, saya emang nggak kuat ngafalin Quran, sedikit saja. Satu ayat saja. Ya, mungkin kalau dibaca terus dalam sepekan akan nambah itu hafalannya. Baik, disebutkan dalam kitab Kitab Al-Um ini kitab yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Murid-muridnya yang menulis ucapan Imam Syafi'i lalu ditulis dan dikumpulkan ya dalam kitab yang disebut kitab Al-Um. Maka dikatakan qala Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, wa balaghana anna man qara'a suratal kahfi wuqiya fitnatal dajjal. Telah sampai kepada kami riwayat bahwa siapa yang membaca surat Al-Kahfi akan diselamatkan dari dajjal. Qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i berkata, wa uhibbu kathratas sholati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi kulli halin, aku senang memperbanyak ya sholawat kepada Nabi dalam setiap kondisi. Wa ana fi yaumil jum'ah wa lailatiha asyaddu istihbaban. Ya. Dan di hari Jumat dan malamnya membaca sholawat lebih dianjurkan. Wa uhibbu qira'atal kahfi lailatal jumu'ati wa yaumaha lima ja'a fiha. Ya, dan aku senang di sini maksudnya perkara yang dianjurkan, ya. Membaca surat Al-Kahfi pada malam hari Jumat dan siang harinya lima ja'a fiha, karena ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, coba kita baca ya, enggak semuanya ya, kita mungkin akan baca 3 atau 4 ayat. Ya, perhatikan mungkin yang ada Al-Qur'an, yang ada mushaf, kita baca, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada. Baik, ya, ini sama nih kayak surah Fatihah, alhamdulillah ya. Alhamdu wa huwal wasfu bil jamil, ya. Alhamdu adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang keindahan, kemuliaan, keagungan, ya. Sebab di dalamnya adalah apa? Pujian kepada Allah. Sesuatu dipuji ya karena pasti dia memiliki keagungan dan keindahan. Ya, maka ucapan alhamdu ini ya adalah gambaran dari pujian seseorang kepada yang dipuji. Ya. Biasanya orang memuji sesuatu karena ada manfaatnya. Itu namanya asyukru. Apa bedanya asyukru dengan alhamdu? Kalau asyukru itu pujian karena ada sesuatu yang dia dapatkan. Tapi kalau alhamdu, pujian yang murni, ya. Dia mungkin belum dapat apa-apa, tapi dia dapati sesuatu itu memiliki kemuliaan dan keagungan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, di luar bahwa dia banyak memberikan kita nikmat, memberikan kita karunia, Allah sendiri sifatnya, kemuliaannya sudah layak dipuji. Apalagi nikmatnya sangat banyak kepada kita. Makanya ya, seorang muslim hendaknya adalah orang yang selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabitun lillah, dan sifatnya tetap, Allah tidak berkurang. Ya, kalau ada orang sekarang dipuji, nanti belum tentu dipuji.
Ya. Sekarang dianggap hebat, nanti belum tentu hebat. Tapi Allah tidak. Allah nggak berkurang kemuliaannya, keagungannya. Ya. Tidak berkurang. Sekarang dipuji, nanti dipuji, seterusnya dipuji. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi ta'ala. Ya. Ya, muslimin dikatakan wahalil murad al-ilam bidzalika al-iman bi aw sana bihi. Apakah yang dimaksud di sini adalah ingin memberitahu saja atau memang memuji? Auhuma, ya, atau kedua-duanya. Ihtimalat banyak, ya, kemungkinannya afiyadua as-salis. Tapi yang lebih tampak adalah pendapat ketiga, di dalamnya ada i'lam dan as-sana. Artinya ketika kita bilang alhamdulillah, di situ ada pesan atau informasi bahwa Allah pemilik segala pujian. Ya. Informasi. Dan yang kedua tentu saja maknanya alhamdulillah, ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada orang menjelaskan sesuatu kepada kita, sebuah kebaikan, kita bilang alhamdulillah, pujian milik Allah, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini konteksnya apa? Kita memuji Allah. Alladzi anzala ala abdihi. Dialah yang anzala. Apa artinya anzala, Bu? Menurunkan ala abdihi, kepada hambanya. Ya, Rasul dalam banyak surat menyebutkan Rasul sebagai abdun, hamba. Ya. Maka sebenarnya, ya, kedudukan yang sangat tinggi bagi seorang makhluk ketika dia menghamba kepada Allah. Rasul adalah makhluk yang paling mulia, tapi Allah sebut sebagai abduh, hambanya. Beda kalau kita menghamba sama manusia, itu hina, itu rendah. Tapi kalau kita menghamba kepada Allah, itu adalah kemuliaan. Maka jangan salah sasaran dalam menghamba. Ya, sekarang banyak orang, ya, menghamba sama jabatan, menghamba sama harta, menghamba sama orang. Ya, biasanya tujuan apa? Pengen dapat kemuliaan. Ya. Pengen dapat kemewahan. Ya. Tapi bukan kadang lagi, seringnya hal tersebut justru akan menghinakan seseorang. Maka menghamba yang akan mendatangkan kemuliaan ketika seorang menghamba kepada Allah. Alladzi anzala ala abdihi. Siapa abdi sini? Muhammad, Rasulullah. Al-kitaba. Alladzi anzala ala abdihi al-kitab. Kitab Al-Quran. Jadi nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Ya, jadi jangan salah. Kalau di negeri kita Alkitab apa, Bu? Ya, dibilang Injil nggak tepat sebetulnya. Orang Barat tuh jarang yang ngomong Injil. Apa namanya? Bible. Ya, Injil itu ya kitabullah sebenarnya. Cuma memang udah ada perubahan. Ya. Kalau di negeri-negeri Arab dibilangnya Injil. Ya. Di negeri kita aja dibilangnya Alkitab. Padahal Alkitab itu kalau dalam Al-Quran nama lain dari Al-Quran. Begitu ya, nama lain dari Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, walam yaj'al lahu aifihi, dan Allah tidak menjadikan lahu, di sini mananya fihi, di dalamnya. Yang terkandung di dalam Al-Quran tidak ada iwaja. Ya, iwaja itu kalau dari segi sederhana mananya apa? Bengkok. Ya, tapi di sini tafsirkan dalam tafsir Jalalain ikhtilafan au tanaqudun. Tidak ada di dalamnya apa istilahnya? Kontradiksi bahasanya. Ya. Tidak ada di dalamnya sesuatu yang berlawanan. Artinya ayat ini berbeda dengan ayat ini bertentangan dengan ayat ini, tidak. Tidak ada kontradiksi. Ya. Tidak ada makna yang saling menafikan, tidak. Ya, semuanya memberikan makna yang lurus, yang benar. Ya. Baik. Wal jumlah halu minal kitab. Jumlah walam yaj'allahu iwaja pada bahasa Arab itu adalah hal, ya, dari kata Alkitab. Jadi Allah menurunkan kepada hambanya Rasulullah Alkitab yang sifatnya
yang keadaannya apa? Tidak bengkok, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Selain itu apa? Qayyiman. Qayyiman maksudnya apa mananya? Mustaqiman, lurus. Halun tsaniyah juga kata hal juga ya, untuk menguatkan. Ya. Kalau dalam bacaan yang biasa dikenal ya, ini ada antara dua ayat ini ada apa namanya? Cara baca gimana, Bu? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu. Itu kalau dilanjutkan gimana cara bacanya? Ada sakta, berhenti sebentar, tapi nggak wakaf, maksudnya nggak ambil nafas. Iwaja qayyiman, ya. Itu kenapa ada sakta gitu? Juga sakta ada maknanya, ya. Sebab kalau dibaca langsung, ya ini kalau wakaf di sini nggak apa-apa, karena ini memang akhir ayat. Tapi kalau dibaca langsung, kalau mau disambung, itu cara bacanya sakta, berhenti sebentar. Iwaja qayyimal yundhira ba'san, ya. Kenapa? Karena kalau dibaca langsung maknanya jadi kurang pas. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an bengkok lurus. Enak enggak? Ya, enggak pas. Ya. Itu maksudnya kalau bahasa Indonesia itu seperti koma. Ya. Allah tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok, kontradiksi, namun dia adalah kitab yang lurus, begitu ya. Kitab yang lurus, kitab yang benar. Ya. Nah, kemudian kenapa Allah turunkan Al-Qur'an? Liyundzira. Apa liyundzira artinya? Untuk memberikan peringatan. Ayyukhawwifa, menakut-nakuti bil kitab dengan Al-Qur'an ini al-kafirin, orang kafir. Ya, maksudnya Al-Quran Allah turunkan tujuannya apa? Untuk memberitahukan, memperingatkan kalian kalau masih saja kafir, masih saja tidak beriman kepada Allah, ya, hati-hati, waspada, akan datang saatnya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya indzar, memberikan peringatan. Dengan apa? Ba'san, dengan adanya azab, adzaban. Liyundzira ba'san, untuk memberikan peringatan akan adanya azab bagi siapa? Mereka yang tidak mau beriman, yang tidak mau tunduk kepada Allah. Adzaban, ba'san syadidan, azab yang pedih, milladunhu, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan. Ya, hati-hati kalau masih begini, jangan sampai begitu. Sebab apa? Akibatnya nanti buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara selain itu, apa tujuan Al-Quran? Allah turunkan wa yubasyiral mu'minin. Dan yubasyir, apa yubasyir? Memberi kabar gembira. Lawan dari yundir. Kalau yundir menakut-nakuti tadi. Kalau yubasyir memberi kabar gembira. Makanya Rasulullah itu apa? Basyiro wa nadhiro. Rasulullah disebut basyiro wa nadhiro. Beliau datang membawa kabar gembira buat siapa? Orang beriman. Wa nadhiro, peringatan. Buat siapa? Buat ahli maksiat, buat orang kafir, agar mereka dari sekarang sudah tahu resiko dari kemaksiatannya, kekufurannya, kemusyrikannya sangat berat. Ya. Nah, Al-Quran itu juga begitu diturunkan. Jadi selaras tuh. Turunkannya Al-Quran, diutusnya para rasul, selaras. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan dengan Al-Quran itu Rasulullah akan memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang beramal soleh, anna lahum ajron hasana, bahwa mereka akan dapat pahala yang baik, mereka akan dapat surga, dapat ridha Allah, dapat nikmat yang sangat besar dari Allah kalau mereka beriman dan beramal soleh. Makithina fihi abada, mereka akan tinggal fihi, ay di dalamnya, fil jannah, ya, abada, selama-lamanya. Huwa al jannah, yaitu surga.
Ibu sekalian, ayat ini ya dari segi pelajarannya kita bisa ambil kesimpulan pertama apa? Bahwa Al-Quran merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Ya, Al-Quran nikmat yang sangat besar. Sekaligus dia juga mukjizat yang sangat besar. Ya, bahkan mukjizat Al-Quran ini satu-satunya mukjizat para nabi yang masih dapat kita rasakan. Ya, mukjizat para nabi kan banyak dan sangat luar biasa. Yang membelah lautan, ya, yang menghidupkan orang mati, ya, yang menyembuhkan orang sakit. Banyak mukjizat para nabi. Tapi bisa nggak kita lihat sekarang? Nggak bisa. Ya. Kita rasakan sekarang nggak bisa. Paling kita dengar ceritanya. Tapi kalau Al-Quran, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang bisa kita baca, kita pegang, ya, kita pelajari, ya, kita nikmati. Ya, itu makanya keistimewaan Al-Quran. Ya, dia adalah mukjizat yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan, kita pelajari, kita ambil barokahnya, kebaikannya. Ya, maka jangan kurang-kurang perhatian kita terhadap Al-Quran. Dia adalah nikmat Allah yang sangat besar. Ya, terutama ketika Allah berikan kita segala kemudahan, keringanan, baca Al-Quran jangan sampai ketinggalan. Ya, sehari-hari ya usahakan. Paling tidak paling gampang tuh habis sholat subuh masih belum banyak kegiatan. Ya, baca Al-Quran. Selembar, 2 lembar, ya. Ya, kalau nggak kuat baca selembar, baca berapa, Bu? 2 lembar. Nggak kuat baca selembar, baca seayat. Kalau nggak seayat nggak baca gimana? Ya. Baca ya sedapat mungkin. Ya, kalau perlu bikin target, bikin apa, dan pokoknya manfaatkan Al-Quran itu. Jadi kata seorang ulama, Al-Quran itu akan memberi kepada kita seberapa besar kepedulian kita kepadanya. Ya, jadi banyak sekali kebaikan Al-Quran. Ya pahala, ya keberkahan, ya ketenangan. Tapi itu sangat tergantung dengan apa? Kitanya. Kita ini banyak nggak memberi kepada Al-Quran. Ya, kalau kurang ya begitu-gitu aja akhirnya. Tapi kalau kita baca, kita pelajari, kita hafalkan, kita amalkan, akan banyak sekali pemberian Al-Quran. Ya tentu saja maksudnya pemberian Allah lewat Al-Quran. Baik, dari ayat di atas juga akan kita dapati bahwa nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Ya, dan yang paling penting, ya, sebagaimana tadi diisyaratkan, harus kita yakin bahwa Al-Quran itu hak. Ya, Al-Quran itu lurus, Al-Quran itu benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kalau ada orang menganggap Al-Quran begini begitu nggak benar, biasanya yang nggak benar bukan Al-Quran, yang nggak benar pemahamannya, keyakinannya, ya, belajarnya. Ya, tapi kalau pemahamannya benar, pemahamannya baik, ya, akan benar. Ya, memang kadang-kadang ada saja tuh ayat-ayat yang kelihatan kok aneh, kok tidak sesuai, kok bertentangan. Nggak bertentangan, cuma pemahaman yang tidak pas. Makanya butuh penjelasan para ulama. Ya, misalnya ada satu ayat, kalau katakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah kepada Rasulullah, wahai Rasul, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun walau dia orang yang kamu cintai. Di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa innaka lahadin ila siratil mustaqim. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Siratil mustaqim. Engkau adalah orang yang dapat memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ya, yang satu dikatakan Rasul nggak bisa memberikan hidayah, yang satu dikatakan apa? Engkau tidak bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Nah itu para ulama kasih penjelasan. Apa maknanya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah? Maknanya adalah perkara orang menerima Islam atau tidak itu bukan di tangan Rasul. Tugas Rasul adalah menyampaikan. Nah, menyampaikan ajaran Allah itu juga memberi hidayah. Sebab mana hidayah memberi
petunjuk. Oh, petunjuknya ini A, B, C, D. Itu namanya memberikan hidayah. Maknanya makna lain dari hidayah. Begitu ya. Jadi insya Allah tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang hak, yang lurus. Ya, kenapa? Karena memang sumbernya dari zat yang maha mulia. Maka bagi seorang muslim, Al-Quran itu harus diimani, dimuliakan, dan diamalkan. Ya, karena di dalamnya mengandung kebenaran, mengandung kemuliaan, dan mengandung ajaran yang dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Baik, di antara fungsi Al-Quran apa? Al-wa'du dan al-wa'id. Ya, al-wa'du itu janji kebaikan, itu wa'ad. Kalau wa'id itu namanya ancaman. Ya, ini yang tadi ya, apa namanya, liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Ya, jadi Al-Quran itu diantara kandungannya al-wa'du wal wa'id, janji kebaikan dan ancaman, ya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dikenal dengan istilah apa? At-targhib wa tarhib. Ya, itu kadang-kadang ada hadis targhib dan tarhib. Targhib itu hadis-hadis atau ayat-ayat yang menawarkan, kalau kamu begini dapat ini, kalau begini dapat itu. Itu namanya targhib, dorongan, motivasi, iming-iming lah. Ada lagi tarhib. Tarhib itu ancaman. Kalau kamu begini, resikonya begini, kalau kamu berbuat ini akan seperti itu, namanya tarhib. Ya. Kedua-duanya hendaknya disampaikan. Ya. Karena nanti ada dua sifat yang juga harus kita hadirkan. Apa sifat tersebut? Kedua sifat tersebut, khauf dan roja. Rasa takut dan rasa harap. Ya. Rasa takut kenapa? Karena di sana ada ancaman Allah. Ya, maka seorang muslim hendaknya ya menghadirkan rasa takut, ya, betapa berat ancaman Allah. Tapi juga jangan rasa takut melulu. Ya. Jadi bawaannya gelisah. Tapi ada sifat apa? Roja, harap. Ya. Bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Allah Maha luas rizkinya, Maha luas kekuasaannya, ya. Seberapapun besar dan beratnya dosa seorang hamba, pasti akan Allah ampuni kalau seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ibu sekalian, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari surah Al-Kahfi, ya, nanti pun akan kita dapatkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Yang jelas memang kita dianjurkan untuk terus, ya, mentadaburkan Al-Quran, menggali Al-Quran. Gak akan pernah habis, ya, Al-Quran itu digali, dipahami, ya, makanya diingatkan, ya, bahkan kepada mereka yang gak mentadaburkan Al-Quran, Allah tegur, afala yatadabbarunal Quran, ya, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran ini bersumber dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka pasti akan mendapatkan apa? Pertentangan yang banyak. Banyak pertentangan. Kalau bukan dari Allah, pasti banyak pertentangan. Ya, tapi Al-Quran ini kitab yang hak, kitab yang lurus, ajarannya penuh dengan kebaikan. Cuma kadang-kadang banyak orang yang tidak memahami. Maka penting bagi kita selain membaca, selain menghafal, juga memahami. Kalau bahasanya dalam Al-Quran namanya tadabbur, merenungi, yang meresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Baik, Bapak sekalian, demikian kajian kita pada pagi ini. Ya, ada yang bertanya, satu dua saja. Silakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai hukum. Misalnya kita sudah pernah menghafal Al-Quran, tapi karena seiring berjalannya waktu, mungkin jarang membaca juga. Ketika dipakai untuk salah sunnah, kadang-kadang akhir-akhirnya itu ayat, misalnya satu ayat akhirnya suka kadang-kadang suka lupa, atau enggak ayatnya suka urutannya suka nggak hafal lagi. Saya mau tanya, itu hukumnya bagaimana? Apakah kita dosa? Sebenarnya kita berusaha menjaga, tapi karena
Jadi karena banyak yang sudah dihafal, dulu sudah hafal gitu kan, tapi karena banyak jadi nggak sempat seluruhnya. Ya. Ya, orang pernah menghafal Al-Quran namun lupa. Kita pernah nggak hafal Al-Quran terus lupa, Bu? Pernah nggak? Bukan pernah, sering. Ya, Al-Quran memang, ya, keunikan Al-Quran itu dihafalnya gampang, lupanya apalagi. Jadi kalau kita hafal Quran beda. Kalau hafal Nabi, hafal hadis itu agak sulit. Kalau menghafal hadis agak sulit. Kalau hafal Quran relatif gampang karena udah sering kita dengar dan memang susunan Al-Quran itu sedemikian indah. Enak tuh kalau dihafal. Cuma memang yang penting diingatkan, kadang ada orang hafal Quran tujuannya buat cuma ngafal doang. Setelah itu udah, oh saya selesai hafal Quran, selesai. Tidak. Sebenarnya salah satu tujuan utama hafal Quran apa? Agar kita rajin membacanya. Ya, jadi orang yang hafal Quran, ya, seharusnya semakin rajin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang hafal Quran itu tuntutan untuk murojaah. Apa murojaah itu? Mengulang-ulang hafalan lebih besar. Ya, makanya semakin orang hafal Quran, bacanya semakin banyak. Karena paling enggak dia sehari, 2 hari, sebulan, paling enggak ada target khatam, baca lagi dan seterusnya. Ya, orang lupa hafal Quran itu ada 2 kemungkinan. Ya, dia memang enggak peduli lagi dengan baca Al-Quran. Ini yang memang umumnya atau banyak para ulama mengatakan orang yang melalaikan hafalannya hingga lupa itu bisa berdosa. Ini ngeri juga nih. Ya, sudah hafal Quran dilalaikan, dosa. Wah, ini buat ibu-ibu mantep nih. Nggak usah ngapal kalau gitu Pak Ustaz. Ya, ntar dosa. Ya. Tapi kalau dia sudah berusaha menjaga, membaca, namun mungkin karena keterbatasan kekuatan hafalan, ya kok lupa, insya Allah nggak masalah. Ya. Yang penting usahakan terus dibaca lagi, niatkan untuk murojaah. Ya, ya terus terang saya juga ada hafalan-hafalan yang sudah murojaah, ada aja yang lupa, ya, yang ketinggalan dan seterusnya. Tapi lanjutkan aja terus, paling enggak itu sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Ada effortnya, ada upayanya. Ya, baca lagi terus karena memang kekuatan hafalan juga salah satu faktor utamanya apa? Intensitas mengulangi dan membacanya. Semakin kita sering kita ulangi, insya Allah semakin kita kuat hafalan. Jadi kalau dikatakan apakah lupa hafalan Al-Quran itu berdosa, bisa jadi berdosa kalau dia benar-benar lalai. Ya, dia lalai, dia tinggalkan sama sekali itu Al-Quran. Ya, nggak peduli. Ya, dosa itu. Ya, jangankan nggak hafal pun nggak bisa berdosa. Tapi kalau dia udah ada upaya untuk menjaga, cuma karena mungkin karena kemampuan orang beda-beda untuk menjaga hafalan dan seterusnya. Ya, biasanya memang, ya mohon maaf, kalau hafalan yang sudah dihafal sejak kecil itu biasanya kuat. Tapi sebagian kita biasanya baru sadar ngapalin pas sudah, ya saya nggak tega ngomongnya, ibu yang ngomong. Memang hafal tapi ya begitu, cepat lupa. Tapi nggak apa-apa, lakukan saja. Bisa jadi itu cara, ya, atau kehendak Allah agar kita terus baca Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, sudah. Baik sekalian, mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama. Ya, kebetulan ada keperluan yang mendadak. Ya, kita cukup sampai di sini. Kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
يا رب العالمين. استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر إخواننا المصابين بالفيضانات في سمطرة. اللهم انصرهم. اللهم أعنهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم فرج همومهم. اللهم نفس كرباتهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.